Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Ari ya di acara Anda Bertanya, Habib Menjawab. Insya Allah. Kali ini Bib kita ditemani oleh seseorang yang sudah tidak asing lagi. Siapa tuh kira-kira? Ada Bib, pengusaha minyak. Wah, Masya Allah. Ajib. Dari Timur Tengah. Masih muda ini. Dari Timur Tengah. Timur Tengah sebelah sananya lagi. Ini sudah tidak asing lagi bagi keluarganya. Oh, keluarganya. Iya. Masya Mungkin Allah. buat Anda yang bukan keluarganya, dia masih asing. Coba, Kita panggilkan aja Beb langsung untuk bintang tamu kita. Ini Mang Ujang Galuh. Silakan Mang Ujang. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat bawahnya sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh, ini pengusaha minyak ya? Pengusaha minyak Beb. Masya Coba Allah. dijelaskan dulu pengusaha minyak di mana nih? Kebetulan saya perkenalkan dulu ya. Iya. Nama saya Ujang Galuh, Hmm. asli dari Majalengka. Saya bergerak di bidang perminyakan ya. Di Pertamina bagian sales marketing, khususnya pedagang bensin eceran. Ternyata pengusaha bensin eceran berbeda Sama masih perminyakan. Iya, masih perminyakan ya. Pengusaha muda. Tapi sehat bawahnya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jasmani sehat, jasmani. Sehat. Rohani. Rohani sama roh halus masih duder. Iya, iya. Alhamdulillah ya, kita ditemenin kontak Q&A ya, hari ini kita ditemenin oleh Bang Ujang. Masya Allah, beliau juga termasuk pejuang Duta Hijrah. Silakan kita buka aja acaranya. Apakah sudah masuk pertanyaan-pertanyaan? Sudah masuk Beb, ada Masya beberapa Allah. yang masuk nih Mang Ujang. Hmm. Nanti mungkin Mang Ujang bisa membantu untuk jawaban yang tidak bisa dijawab oleh Habib. Kalau Habib jawaban yang betul, Iya. saya yang salah ya. Bisa jadi, bisa jadi. Langsung aja ya. Pertanyaan pertama yang masuk ini dari Pebi Diva _ Herviana Beb. Ya, gimana? Doa cepat kaya Beb, itu apa Beb? Mang Masya Ujang nih, doa Allah. cepat kaya nih. Doa cepat kaya Bang Ujang. Oh, kalau menurut pengalaman pribadi Iya, saya ya, gimana Habib ya, Antum kan perusahaan minyak nih. Iya, Ya, gimana? Kalau nih? menurut pengalaman pribadi sih gampang. Heeh. Ada 3 amalan buat biar Cepat orang kaya. cepat kaya. Oh, ya. Masya Allah. Yang pertama perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Masya Allah, berapa kali tuh kira-kira? Minimal 7 kali lah. 7 kali, setiap hari ya? dia? Setiap habis sholat. Oh, setiap habis sholat. Al-Ikhlas. Yang kedua baca surat ayat kursi. Oh, Masya Allah. Itu? Perbanyak ayat kursi, perbanyak. Betul. Habis bangun tidur ayat kursi, habis sholat ayat Ayat kursi. kursi. Iya, perbanyak pokoknya. Dan yang ketiga, perbanyaklah surat tanah. Itu yang pribadi saya. yang paling penting ya. Yang paling penting. Masya Allah. Ya, itu jawaban yang menyesatkan. Pantesan kaya Mang Ujang nih. Oh, Masya Allah. Jadi ya itu ya. Jadi pertanyaannya gimana doa cepat kaya gitu Doa ya? cepat kaya Beb. Tadi jawabannya lumayan, cuma Lumayan menyesatkan. Coba kita perbaiki ya. Doa cepat kaya itu sebenarnya seperti mana yang dikatakan Nabi, kita harus perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti mana yang dikatakan, man lazimal istighfar ja'alallah lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin mahrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, barang siapa orang yang tiap harinya baca istighfar, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan lapangkan hatinya, dan Allah akan berikan rizki yang tak diduga-duga. Jadi kalau kita pengen cepat kaya, ya perbanyak istighfar. Nah, kalau pengen cepat kaya lebih cepat, ya istighfarnya perbanyak. Tinggal kita kalau pengen cepatnya kayanya melejit, ya perbanyaklah sehari 10.000 kali lah istighfar. Kira-kira bisa nggak 10.000 kali? Bisa pertama, nanti ke sana ya. Bisa kalau diucapin lebih. Bisa. Pelaksananya yang sulit. Pelaksananya itu ya yang Jadi paling. jadi jawabannya perbanyak istighfar dan jaga waktu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tetap yang Maha memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak istighfar.
perbanyak ibadah, insya Allah Allah berikan kepada kita harta yang barokah. Amin. Jangan minta cuma kaya doang, tapi minta harta yang Barokah. Berarti masih ada sedikit persamaan. Persamaan. Yang dari Habib perbanyak istighfar, Yang ini perbanyak suratan. Perbanyak suratan. Tapi sama-sama gitu. Sama-sama perbanyak gitu. Alhamdulillah terjawab ya. Insya Allah itu bisa membantu buat Fediva_Herviana ya. Selanjutnya ada dari Reginata Yuda. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika sudah berhijrah tapi tetap melakukan pacaran? Masya Allah. Ini nih, saya mau nanya dulu nih, pengalaman Bang Ujang. Bang Ujang ketika hijrah masih pacaran nggak? Saya mah hijrahnya baru-baru ini, Bib. Itu juga mudah-mudahan diterima ya. Amin, amin, amin. Baru-baru ini jadi udah beranak 2 baru ingat mati gitu. Oh, Masya Allah. Jadi Udah gak ingat pacaran ya? Enggak. Masya Allah. Jadi ini kadang-kadang pertanyaannya lumayan bagus ya. Bagaimana sudah berhijrah tapi tetap masih melakukan pacaran? Ya kalau sudah hijrah jangan pacaran dong. Kalau sudah hijrah cepat menikah. Nah. Ya kan? Anda sudah menikah belum? belum. Insya Allah Bib. Kalau ada jodohnya. Jodohnya ada. Jodohnya Cuma ada. kitanya harus lebih banyak berikhtiar Iya. dong ya. Banyak pilih-pilih. Oh, banyak pilih-pilih juga. Banyak pilih-pilih. Kau ini dari mana taunya? Tahu entutnya Bang Ari ini banyak pilih-pilih, tahu orang lainnya yang banyak pilih-pilih. Oh shit. Here we go again. Tidak terpilih. Jadi sebenarnya kalau kita sudah berhijrah ya kita sedikit demi sedikit lah jauhi yang namanya pacaran. Karena seperti mana yang dikatakan Allah, wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Nah, Nah, mendekati zina itu ya awalnya pacaran. Mendekati saja jangan ya. Ya, Mendekati apalagi berbuatnya ya kan. Ya, karena kita ini mendekati zina, mungkin awalnya kita punya Facebook, kita lihat contoh di Facebook, searching, saya pengen punya pacar, saya pengen punya jodoh namanya Marsito. Keluar Marsito. Mau yang hidungnya pesek, mau yang hidungnya mancung, semua di Facebook komplit. Awalnya di situ. Wah, ini nih yang paling mancung, diklik di Messenger kan. Assalamualaikum ukhti. alah. Itu kan mulai awal-awal mendekati Iya, ya kan. Akhirnya Assalamualaikum. Oh, akhirnya sudah kenal-kenalan, sudah si Mars itu sudah merasa nyaman, si perempuan sudah nyaman, laki-laki sudah nyaman, akhirnya ngajak Ketemuan. ketemunya awalnya dengan teman-temannya. Iya. Sudah sering ketemuan dengan teman-temannya, mulailah dibisiki setan, ayo sekali-kali dong kalau ketemuan itu Janjian ya, Bib. janjian, jangan bawa teman, kita aja berdua. Akhirnya ketemuan berdua di tempat ramai awalnya, sudah sering ketemuan di tempat ramai, di tempat sepi. Nah, mulai di situ dibisiki setan, ayo pegang tangannya. Ah. Nah, ya kan pengalaman kan. Pengalaman. Bang Ujang pengalaman nggak? Enggak. Oh, Saya mah enggak suka pacaran. Agak suka. sukanya apa? Langsung nikah aja. Oh, ini itu yang bagus. Ini namanya laki-laki sejati. Bukan laki-laki sejati, Bib. Takut ibu si Persib sadar. Jadi buru-buru. Masya Allah. Jadi intinya kalau kita sudah berhijrah, jauhi yang namanya pacaran ya. Kalau suka sama perempuan, ta'aruf. Oh, sudah ta'aruf, khitbah. Kalau sudah khitbah, cepat nih. Nikah. Yang hal lebih enak kok. Wih. Ya, iya kan kita kalau Iya, pegang tangan halal itu pahala isinya ya. Ibadah ya. Ibadah. Dilarang, nggak boleh Nggak boleh pacaran pacaran. kecuali menikah. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah terjawab ya. Jadi kalau sudah hijrah itu dilarang pacaran. Selanjutnya Beb ada dari Fauzi_Hobir Beb. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda sinyal jodoh itu gimana? Kita tanya dulu sebelum saya berjawab. Saya tanya dulu kepada Bang Ujang pengalaman nih. Pengalaman. Bagaimana Bang Ujang? Aduh, pengalaman melulu ya. Bagaimana Bang Padahal Ujang? saya bukan pegang. Jadi Sinyal kalau gitu. urusan sinyal rada bingung. Gak mungkin dulu ketika perjaka, apakah ketika sekarang nikah samanya si ibu si Persib ini bagaimana? Apakah Jadi- ada sinyal-sinyal ini tidak? Kalau ke ibu si Persima tidak terduga sih, Bim. Oh, tidak terduga ya. Jadi awalnya biasa saja sih, ke sini jadi luar biasa. Oh, Masya Allah. Berarti kadang-kadang jodoh itu tidak ada sinyal ya? Iya, tidak terduga lah Oh. istilahnya. Jadi
rahasia Allah lah jodoh. Betul, ya betul. Nah ini baru benar ya jawabannya nih. Nah, tidak menyesatkan. Tidak menyesatkan. Iya, Bahwasanya iya. jodoh itu rahasia Allah. Alhamdulillah masih ada benernya. Nah, jodoh itu memang rahasia Allah. Kadang-kadang ada sinyal dan kadang-kadang tidak ada sinyal. Iya. Ya kalau semua jodoh itu harus ada sinyal, ya mungkin Bang Ujang juga sama siapa jodohnya kira-kira pengennya? Ya kalau kepengen mah sama Syahrini sih. Tapi adanya Ibu si Persib ya ke Ibu si Persib aja lah. Gitu ya Iwan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jodoh itu tidak ada sinyalnya ya. Tidak ada sinyal ya. Jadi itu jodoh itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini nggak tahu kita bertemu di suatu tempat, mungkin dulunya sering bertemu dan kita nggak tahu bahwasanya yang sering bertemu itu adalah jodoh kita, tiba-tiba beberapa tahun yang lalu ketemu lagi dan langsung menikah. Jadi itu semua rahasia Allah Rahasia Subhanahu Allah. wa taala. Walaupun sudah menikah kalau bukan jodoh mah bisa pisah ya Bibi. Betul, betul. Jadi ini gimana mau pisah? Masih pertahankan deh. Jangan dong. Walaupun bentuknya tidak seperti Syahrini, Iya. tapi sifatnya luar biasa. Oh, biasa, Masya Allah. Allah. Jadi itu jodoh itu jangan Ya, Bu, ya. cara. Biar dapat pintu. Pintu buat apa nih? Buat poli pantai. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebenarnya ya, kalau masalah jodoh itu gak ada sinyal. Yang kedua, kalau malah masalah jodoh itu jangan pola pilih. Iya. Ya. Jadi yang terutama itu kalau milih jodoh itu yang hatinya yang baik aja. Wajah itu bisa dipermak, Iya. ya kan. Harta bisa dicari, keturunan bisa dibuat. Iya. Yang betul. harus diperbaiki itu hati ya. Iya. Jadi kalau cari perempuan tuh perempuan yang keibu-ibuan. Karena perempuan itu adalah madrasah sekolah bagi anak-anaknya. Jadi Iya. kalau pengen punya jodoh, pengen punya keturunan yang baik, ya pilihlah sekolah yang baik. Siapa sekolah apa itu? Istri yang soleh. Nah, Mang Ari itu. Ibu jangan banyak pilih-pilih. Mang Iya. Ari. Karena cewek juga tidak ada yang sempurna ya, Iya. betul. Yang ada saling menyempurnakan. betul. Selamat Masya Allah. Menang ini. Ibu itu madrasah bagi anak-anaknya. Bapak kepala sekolah ya. Kakek komite ya. Jadi harus saling bersenambung ya, harus baik-baik Iya. semuanya. Masya Allah. Masya Allah terjawab ya untuk siapa tadi tuh? Fauzi. Fauzi terjawab ya tanda-tanda sinyal jodoh itu ya. Ya, jodoh Jadi itu tidak rahasia. ada Rahasia. sinyal ya Beb, Iya, rahasia ya. rahasia, ya. Selanjutnya ya Beb dari Erian Nuroihan. Masya Allah. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikahi perawan atau janda anak satu. Mohon penjelasan dan hukumnya Beb. Masya Allah. Ini nih. Jangan ini gimana nih, mau cari pertanyaan Menikahi perawan Ini- atau janda. Ini acara tanya jawab Habib apa tanya jawab Mario Teguh? Kalau dari saya sih yang utama jangan menikahi perawan yang punya anak. Kenapa? Kenapa? Karena belum ada. Oh, belum ada ya. Masya Allah. Jadi itu pertanyaannya, Iya. bagaimana pendapatnya menikahi perawan atau janda anak satu? Ya kembali kepada diri sendiri ya. Ya karena yang tahu, yang tadi seperti saya bilang sebelumnya, karena yang tahu itu jodoh terbaik kita ya kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita ini bahwasanya pengen menikahi perawan, ya yang mana dengan menikahi perawan, yang intinya sih bukan masalah perawan atau jandanya, tapi bagaimana akhlak seorang perempuan tersebut. Nah, ya kan? Itu. Mau perawan atau mau janda, kalau akhlaknya baik dan itu bisa menjadi kebaikan bagi nanti keturunan anak-anak kita, ya tidak ada salahnya nikah sama janda satu orang, janda satu anak. Janda anak satu. Beb. Janda anak Satu. janda anak Iya. satu ya. Gimana nih Bang Ujang? Mau janda anak satu atau perawan Bang Ujang? Saya mau udah punya. Oh, gitu. Ya, Cuma iya. pertanyaan Nah, buat ini Mang pertanyaan Ari. buat Anda Iya, sebenarnya. Nah, kalau Anda ini pengen perawan atau janda anak satu? Ya tadi kata Bang Ujang perawan rasa janda apa gimana? Terbalik. Saya Janda jadi rasa curiga perawan. ini. Udah suka perempuan nih. Masya Allah. Jadi ya itu adapun hukumnya kalau menikah ya semua sah-sah saja. Iya. Mau menikah mau dengan perawan, mau menikah dengan janda anak satu, semua sah asal dengan syariat Islam, ya kan? So, Yang nggak boleh itu memacari perawan Memacari. atau memacari. janda ya Beb. Janda bersuami. Janda bersuami. Itu lebih bahaya. Jadi ya tadi kembali ya jawabannya, intinya gimana baik dari sosok perempuan tersebut.
Nah, jadi kalau milih istri itu jangan sembarangan, jangan cuma lihat cantiknya, jangan cuma lihat fulusnya duitnya Iya. doang, tapi lihat agamanya bagaimana. Karena kita nikahin perempuan tuh bukan untuk menikmati hartanya atau menikmati kecantikannya, tapi menikmati keislamanannya, keakhlakannya, yang mana dengan Islam dan akhlak yang baik, insya Allah itu betah bagi suaminya di rumah. Insya Allah. Gitu. Alhamdulillah ya terjawab buat Erian Nurrahim. Jadi pilih perawan atau janda pun boleh ya Beb ya. Terserah Anda. Terserah Mana itu. yang terbaik. Yang baik ya Beb akhlaknya. Betul. Ya cukup sekian dari kami ya. Alhamdulillah sekarang sudah ditemani Mang Ujang. Ya, Bang Ujang, makasih Bang Ujang ya. Jangan bosan-bosan sama-sama, ya datang di situ ya. Ya, insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Kita doakan juga Bang Ujang mudah-mudahan Amin. usaha minyaknya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jangan doain poligami dulu, Bi. Jangan, Jangan, Karena jangan. saya kalau ikut pengajian majelis-majelis pun kalau disuruh sama istri kalau bab poligami pura-pura izin dulu. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Bang Ujang ya. Makasih Terima mudah-mudahan kasih. sehat terus ya. Alhamdulillah ya. Jangan lupa apa Bang Ujang buat channel kita ini. Subscribe, Terus like and Share. Kepada aja cukup sekiannya dari kami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.